Teman-teman, selamat datang di kelas Sinkronus Teori Ekonomi Mikro 1. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan topik bahasan yang eh, saya janjikan kepada Anda terkait dengan artian skill soal nomor 3. Nah, saya punya fungsi permintaan yaitu QD sama dengan 6.500 min 100 P dan penawarannya adalah Q sama dengan 1.200 B. Nah, kemudian dari sini juga ada biaya total ya perusahaannya adalah C atau TC-nya adalah 722 plus ya kan eh, I kuadrat ya per 200 sementara MC-nya adalah 2Q per 200 gitu ya. Nah, eh, kalau ada soal seperti ini artinya Anda bisa memperhitungkan sebetulnya berapa sih banyaknya perusahaan yang ada di dalam pasar ini gitu ya. Nah, jadi ini adalah permintaan besarnya ya, dua-duanya ini adalah permintaan besar. Anda mencari terlebih dahulu keseimbangan di pasarnya seperti apa. Oke ya, jadi kita hitung dulu keseimbangan besar. Jadi yang pertama keseimbangan pasarnya. Oke, jadi kita punya keseimbangan besarnya adalah GD sama dengan GS ya. GD sama dengan GS. Nah, GD-nya adalah 6.500 min berapa ini 1000 P, sorry 100 P sama dengan 120 ya. 1.200 P. Nah, berarti kita punya 65 gini sama dengan 1.200 P ditambah dengan 100 P. Seperti ini ya. Berarti kita punya berapa ini? Um, 65 dan 6.500 sama dengan 1.300 P. Ya. Coret-coret ya di P-nya adalah 65 dibagi 30 tidak lain 5 ya. Ya 5. Jadi P-nya adalah 5. Oh, ketika P-nya 5 berapa kira-kira kuantitasnya ya. Jadi kita tentukan juga ya kuantitasnya berarti berapa berarti P sama dengan 5 substitusi ya ke QS-nya ya. QS-nya adalah 1.200 P. Berarti kita punya QS-nya adalah 1.200 P kali 5 ini di 12 kali 5 ya. Dan 1 ini. Berarti QS-nya itu, sorry, bukan QS lagi tapi Q ya. Jadi saya kebiasaan tulis ini. Nah, tapi Q-nya adalah sekarang kita punya 6.000. Nah, Q-nya ketemu 6.000 ya teman-teman ya. Nah, eh, ini berarti eh, kapasitas yang ada di pasar ya. Atau eh, barang yang tersedia di pasar. Oke. Nah, selanjutnya kita harus tentukan dulu eh, representatif firmnya. Representatif firm itu ditunjukkan oleh tadi misalnya Q itu adalah 722 plus apa tadi? Q kuadrat per 200. Ini berarti TC-nya. Sementara MC-nya itu adalah tidak lain 2Q per 200 gitu ya. Nah, kita cari dulu keseimbangan di perusahaannya berapa. Nah, yang B, yang bukan B ya, tapi keseimbangan di perusahaan itu masih A ya. Berarti keseimbangan di perusahaan, maaf, keseimbangan di perusahaan di perusahaan, berarti P sama dengan MC ya. Nah, kita punya P-nya itu tadi 5, MC-nya adalah 2Q per 200. 2Q per ya 200 ya.
Tentunya bisa kita coret langsung ini ya. Oke, jadi kita punya I-nya, pindah ruaskan berarti I-nya adalah 5 dikali dengan 100, tidak lain adalah 500. Oke ya. Jadi kita punya barang yang diproduksi oleh satu firm itu adalah 500. Nah, kita asumsikan bahwa dalam pembahasan ini adalah berlaku sebagai price taker sehingga untuk memperhitungkan N-nya, gitu, di N-nya atau banyak perusahaan firm itu tidak lain adalah melalui rumusan yang disebut sebagai Q besar itu sama dengan N dikali dengan Q kecil. Sehingga saya ingin mencari N-nya saja, maka Q yang akan kita pindah luaskan. Ini, berarti kita punya N sama dengan Q besar dibagi Q kecil. Q besarnya berapa tadi? Kita cek dulu. Oke, Q besarnya tadi berapa? 6.000 ya. Q besarnya adalah 6.000 per Q kecilnya adalah 500. Oke. Coret, 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 coret adalah 12. Oke, sekarang berarti kita punya informasi bahwa banyaknya perusahaan itu adalah 12 firm, oke, yang sama besar. Nah, ini adalah sebetulnya soal yang sudah saya masukkan dalam uh, apa namanya penilaian waktu itu ya. Cuman saya tidak menampilkan fungsi permintaan dan misalnya. Jadi saya langsung tembak keseimbangannya, kemudian Anda saya minta untuk mencari berapa banyak perusahaannya. Nah, ini sebetulnya caranya sudah saya jelaskan di sini dengan ya. Nah, itu teman-teman. Nah, berikutnya berarti dari sini kita bisa dapat informasi bahwa jadi kesimpulannya apa kesimpulannya? Eh, ini kesimpulannya apa? Pertama, nah Q-nya adalah 6.000, kemudian harga pasarnya adalah 5 dan Q untuk masing-masing perusahaan itu menunjukkan jatah 500 dan N-nya adalah 12. Nah, sekarang yang ditanyakan lagi adalah P-nya. P perusahaan itu berapa? Jadi P perusahaan itu artinya berarti kita akan memperhitungkan P perusahaannya aja ya. Berarti kita hitung P perusahaan itu adalah P dikali Q atau P adalah TR dikurangi dengan TC-nya. Nah, TC-nya kita sudah punya nanti 722 ditambah Q kuadrat per 20. Seperti ini ya. Berarti kita punya P-nya, P-nya tadi adalah, sorry, P-nya adalah 5. Q-nya adalah yang Q ini kecil, ini 500, jangan sampai kesalah ya. Dikurangi dengan 722 ditambah 500, 500 betul ya, kuadrat per apa ini berarti per 200. Oke. Oke. Berarti kita hitung dulu. Ini berarti 25 ini minus. Sekarang saya hitung pakai Excel aja ya teman-teman. Biar cepat. Berarti kita punya 7 722 ditambah dengan 500 kuadrat per 200. Oke, seperti ini. Saya punya 1972. 2500 dikurangi 528. Jadi ini tadi ketemu 1972 sehingga pi dari masing-masing perusahaan adalah 5 598 52 520. Nah, ini adalah laba yang akan didapatkan oleh masing-masing perusahaan. Jadi bukan laba market. Market nggak punya laba soalnya itu ya. Jadi laba market itu biasanya terjadi di perusahaan monopoli karena dia hanya satu pelaku saja sehingga marketnya ya dia saja. Sementara dia tidak punya supply. Nah, itu ya teman-teman ya untuk yang A. Nah, sekarang apakah Anda memperkirakan akan ada perusahaan yang masuk atau keluar industri dalam jangka panjang? Jelaskan bagaimana pengaruh keuangan masuknya terhadap ini. Oke, ini sebetulnya sudah saya jelaskan berkali-kali karena ini itu. Oke, Anda masih ingat grafiknya? Saya sudah gambar berkali-kali di kelas. Ini adalah Q kecil, ini adalah P, dan ini eh, gambar kayak poin. Nah, ini adalah P,
sama dengan R sama dengan MR seperti ini. Oke. Selanjutnya saya punya AC gitu ya. AC dan saya punya satu garis lagi adalah ini C. Oke, jadi potongannya di sini, maka kita tarik ke sini akan menghasilkan nilai ini kan gitu ya. Nah, inilah yang kemudian apa? Labanya positif gitu ya. Berarti laba laba abnormal. Abnormal atau supernormal ya sama aja ya. Normal supernormal itu sama. Artinya ketika labanya positif itu sebetulnya akan mendorong perusahaan lain untuk masuk ke dalam industri atau market gitu ya. Sehingga eh, ketika frase seperti ini saya gambarkan untuk yang demandnya. Ini saya hapus dulu ya. Ini biar agak pendek. Kita terus di sebelah sini aja. P sama dengan AR sama dengan MR. Ya, nah saya punya nilai ini Q bintang, ini adalah P-nya dan ini adalah C bintang. Ya, jadi ini adalah P-nya gitu ya. Ini ilustrasinya begitu ya. Saya nggak perlu ngitung-ngitung pakai rumus M-nya. Nanti kalau mau kerja lagi di industri bisa kita putar. Ya, Q sama P. Nah, Q-nya Q besar ya. Nah, sekarang kita tarik ini P-nya ke sini. Jadi kita punya titik keseimbangan. Di sini dan di sini. Nah, ini adalah supply, ini adalah demand. Ini kita akan punya seperti ini dan P-nya di. Nah, apa yang terjadi pada saat perusahaan itu masuk gitu ya, maka kalau akan ada perusahaan lain masuk, maka akan mendorong Q-nya makin banyak atau ketersediaan ini akan makin banyak pula. Katakan dia akan mendorong di level dari Q1 menjadi Q2. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ini beda loh teman-teman, Q1 dengan yang di beda loh ya. Ini Q1 dalam konteks market tentunya penjumlahan dari semua Q kecil gitu ya. Jadi ini penjumlahan dari Q kecil atau N kali Q kecil. Nah, ini nambah sebanyak ini. Sehingga akan mendorong harga makin turun karena jumlah barang yang tersedia di dalam pasar itu berlimpah. Nah, ini juga akan mendorong, akan memukul masing-masing perusahaan dengan terus menjual sesuai dengan harga yang ada di dalam tanah listrik. Sehingga kita bisa tarik ini ke sini. Apa yang terjadi? Maka kita akan punya perpotongan P yang baru di sini, ya kan? Kita tarik ke sini, maka laba yang baru kita akan dapatkan di area ini. Artinya laba mula-mula itu sebesar ini dan ya sehingga ketika akan ada perusahaan itu masuk maka supply akan bergeser ke sini jadi QS-nya akan ke sini akan mendorong penurunan laba masing-masing perusahaan karena harganya berangsur turun. Kenapa harganya turun? Karena jumlah barang yang tersedia di pasar itu makin banyak dan akan menyebabkan apa namanya harga pasar itu kemudian ya. Nah ini ya kira-kira kalau misalnya akan ada perusahaan masuk. Jadi mula-mula itu apa sih yang menyebabkan perusahaan lain masuk, perusahaan tergiur ya misalnya karena hal labanya abnormal gitu. Jadi labanya abnormal orang tertarik masuk, oh ternyata malah pangsa pasarnya terbatas gitu ya. Artinya kan ada keterbatasan pangsa pasar ya. Akhirnya rebutan pangsa pasar yang terjadi adalah harga kemudian turun karena jumlah barang yang ditawarkan terlalu banyak. Kira-kira begitu ya teman-teman ya untuk yang B. Nah kemudian yang C. Berapa harga minimum setiap perusahaan akan menjual outputnya dalam jangka panjang? Apakah laba pada harga ini positif, negatif, atau nol jelas? Nah, saya sudah mention berkali-kali bahwa dalam jangka panjang tentu yang namanya laba di pasar persaingan sempurna itu adalah zero profit. Oke. Okay? Nah, tapi sekarang kita buktikan kira-kira berapakah banyaknya output yang bisa dijual belikan dalam jangka panjang. Ya, oke, saya akan asumsikan di sini. Jadi kita punya tadi punya untuk yang C ya, kita punya TC itu adalah 722 ditambah di kuadrat per 200 dan MC-nya adalah 2 Ki per 200. Oke, seperti ini ya. Nah, in the log itu
keseimbangan tercapai pada saat eh, paling tidak MC memotong AC di titik terendah. Berarti kita akan hitungkan MC sama dengan SC seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi MC sama dengan AC. Nah, berarti dari sini kita hitung AC-nya dulu. AC-nya adalah tidak lain adalah TC per Q kecil. Berarti AC-nya adalah 722 ditambah Q kuadrat per 200 dibagi dengan Q. Nah, biarkan dulu nanti karena ini juga berkaitan sama hitung-hitungan. Kalau soalnya pilihan ganda mah Anda harus selesaikan sampai habis dan menemukan pilihannya yang tepat yang mana. Tapi untuk ini nggak perlu ya. Jadi Anda hafalkan dulu ininya, step-nya, and then barulah Anda masukkan ke dalam kesemuanya gitu. Nah, kita punya MC-nya adalah 2Q per 200 sama dengan 722 plus Q kuadrat per 200 per Q. Seperti ini ya. MC AC. Nah, sekarang Q-nya pindah ruas ke sini berarti 2Q kuadrat per 200 sama dengan 722 ditambah Q kuadrat per 200. Oke. Pindah ruaskan ke sana, jangan diburu dibagi karena ini ada kesamaan penyebut gitu ya. Jadi pindah ruaskan ini dulu ke sini, maka punya 2Q kuadrat per 200 min Q kuadrat per 200 sama dengan 722. Nah, saya pakai warna yang lain biar matanya tidak silau gitu ya. Nah, kita punya Q kuadrat per 200 sama dengan 722 seperti ini. Nah, silakan Anda hitung, modifikasikan. Nah, saya coba hitung menggunakan form factorial. Berarti sekarang kita punya 722 kali 200. Oke, berarti kita punya Q kuadrat sama dengan 14440. Ini ya, punya nolnya banyak ya. Nah, berikutnya Anda bisa faktorkan dia, berarti Q kuadrat min 14440 sama dengan 0. Faktornya berapa? Faktor dari ini berarti kuadratkan ini dulu ya, akarkan dulu ini ya. 14440 dulu kalkulator 380 ya. Berarti Q-nya Q min 380 dan Q plus 380. Nah, Q sama dengan 380 atau Q sama dengan min 38. Seperti ini ya. Nah, kalau sudah, maka Anda bisa dapatkan, oh ternyata barang yang diperjualbelikan dalam jangka panjang itu 380. Lah, sementara dalam jangka pendek tadi berapa? Lebih banyak, yaitu sebanyak 500 gitu ya. Sekarang dalam jangka panjang turun. Oke, nah next step kita bisa menentukan berarti berapa sih harga yang bisa kita dapatkan gitu kan. Harga yang bisa kita apa namanya gunakan sebagai harga pasarnya gitu. Saya coba ke sini. Gimana ya? Sini aja. Nah, tadi kita punya Q-nya adalah 380, maka kita akan substitusikan kemana? Substitusikan kemana kira-kira? Ke AC atau MC? Kira-kira jawabannya yang mana? Ya, eh, bisa dua-duanya sebenarnya bisa MC-nya atau bisa C-nya. Tapi kan sama aja poinnya kan. Oke, jadi mau Anda substitusikan ke MC atau AC kan toh jatuhnya sama. Coba kita substitusikan ke MC-nya berapa? Berarti 2 dikali dengan 380 per 200. Ya, sama kan? Nilainya sama. Kita substitusi ke MC boleh atau AC-nya boleh. Dua-duanya boleh. Salah satunya aja ya. Satu substitusi MC aja karena MCP gitu ya. Misalnya begitu. MC-nya adalah 2Q per 200 kan. Nah, berarti sekarang kita punya 2 kali 380 per 200. Coret, coret, coret. Coret, 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 coret. Berarti kita punya 3,9. Nah, artinya harga terendah yang akan ditawarkan oleh perusahaan itu adalah sebesar 3,2. Nah, kira-kira berarti AC-nya sama nggak? AC-nya pasti sama ya. Coba buktikan. AC-nya coba substitusi 722 ditambah eh, berapa tadi? Satu, dua, dua. Terus dibagi kita ini hasilnya 3,2. Nah, outputnya tadi jelas ya 3. Sekarang kita hitung Pi-nya adalah dalam jangka long. Berarti
Dilakukan adalah P min C dikali dengan I. Biar gampang ya. Lakukan atau TRTC terserah kalian. Sama aja hasilnya kan. Oke. Nah, kita hitung dulu P-nya berapa? P-nya 3,8 dikurangi 3,8 dikali dengan Q-nya dalam 380. Oke, berarti kita punya 0 kali 380 sih. Nah, berarti in the log term itu valid ya. Valid yaitu zero. Oke. Jadi in the long run adalah zero profit. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk yang C. Last one ya. Eh, Berapa harga minimum setiap perusahaan akan menjual? Oh, oke. Dalam jangka panjang. Nah, sekarang adalah eh, kira-kira gimana perusahaan akan menjualnya dalam jangka pendek. Wah, normal gitu ya. Em, Positif ataukah negatif gitu kan. Nah, em, ya. Kalau yang tadi adalah dalam jangka panjang gitu ya. Kemudian dalam jangka pendek itu sebetulnya bagaimana kira-kira? Sama saja, caranya sama saja, cuman kita akan kembali ke eh, apa namanya ke performa yang tadi, gitu ya. Nah, yang harga minimum yang bisa dia perjualbelikan itu berapa? Nah, sama kayak tadi, cuman bedanya adalah kita akan menggunakan harga pasar yang terbaru, yaitu 5. Tadi kan harga pasar yang jangka pendek 5 ya. Nah, silakan 5 ini Anda eh, tentukan AC-nya itu kira-kira menghasilkan berapa dan gitu ya. Minimum AC-nya menghasilkan ya. Ini berarti kita bisa tentukan nilai AC. Jadi eh, minimumnya adalah P saat ini Anda substitusikan ke dalam apa namanya AC gitu kan. Akan menghasilkan nilai yang sama tuh kan. Eh, ya, kalau misalnya Anda mau perhitungkan dengan metode tadi gitu. Jadi kita samakan dulu P ke dalam C. C-nya dalam 722 plus Q kuadrat per 200 per Q. Ya, nah, kita hitung dulu P sama C ya. P sama dengan C, artinya harga terendah yang mungkin akan ditawarkan adalah 5 katakan gitu ya. Nah, terus kemudian eh, ya AC-nya kira-kira ketemu berapa kalau misalnya kita 5, jadi kita punya 5 sama dengan 722 ditambah Q kuadrat per 200 per Q seperti ini ya. Nah, eh, kita pindah ruaskan ke sana, berarti kita punya 5Q sama dengan 722 ditambah dengan Q kuadrat per 200 Q. Semua ruas bisa Anda kalikan dengan 200, kan seperti itu. Sehingga kita punya eh, bersamaan baru ini ada berarti 1000 ya. 1000 sama dengan berarti 722 dikali 200, 722 dikali 200, nah itu adalah sama. Terus kemudian eh, 144 tadi itu ya, ditambah Y kuat. Gitu ya. Nah, bisa kita faktorkan berarti Y kuadrat min Y plus gitu. Nah, kita coba hitung dulu eh, kuadratnya itu ya. Bisa kalian gunakan kalkulator atau menggunakan rumus apa namanya?
rumus X1 X2 ya. Bisa silakan coba kalian hitung. Saya hitung dulu X kuadrat min 1000 X gitu ya. 1000 X plus berapa? 14440. Saya coba kalkulit dulu. Berapakah nilai vektornya? Sangat banyak ya. Ya. Drop out eh, apa faktornya? Ini saya hitung pakai min B aja ya. Berarti kita punya min 1000 plus minus plus SQRT gitu aja ya. SQRT 144 2 min B plus minus akar B kuadrat min C ini. C minus 1 dikali C ini. Terus habis itu Anda bisa bagi dengan eh, min B plus minus akar B kuadrat min 4 aja itu 2. Ya, 2. Um, SQRT ada kurung yang kurang kayaknya punya saya. Oke. Nah, SQRT. Nah, kita punya berapa ini? X1 X2-nya adalah 820. Ya. Ini 820. Nah, jadi kalau kita menawarkan dengan harga terendah gitu ya, harga terendah gitu, kita punya kinya tadi adalah misalnya pakai rumus ini kinya adalah 824 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, misalnya kita akan menawarkan dengan harga ya, dalam jangka pendek gitu ya. Jadi dalam jangka pendek harga terendahnya tetap 5 ya. Berarti berapa sih MAC-nya kan gitu. Nah, Q-nya adalah 824 dikurangkan dengan ini sehingga dalam jangka pendek ya bisa boleh dibilang ya kita bisa kembali ke eh, banyaknya firm yang tadi yang di session pertama ini gitu ya. Jadi kita akan punya jadi kalau tadi itu adalah kita tetapkan di nilai ini ya teman-teman ya 5 ya ini harga harga yang normal ya mungkin gitu ya kita akan tetapkannya di sini. Ini kita harus tahu ini berarti pada saat outputnya sebesar berapa dia menetapkan harga di sekitar ini. Nah ini adalah harga terendah sebetulnya yang harusnya ditetapkan 5 ya. Nah kalau misalnya kita akan mengacu pada itu maka yang terjadi adalah labanya pasti nol. Untuk yang AC labanya pasti nol. Ya mana tadi ya soalnya tadi. Nah ini kalau misalnya kita mengacu pada soal itu ya soal ini terus kemudian kita substitusi ke AC, maka AC akan ketemu nilainya 5 juga. Karena kita sama dengan kan B-nya dengan ya. Jadi pada saat kita menggunakan harga misalnya AC-nya akan disamakan dengan 5 maka yang terjadi mungkin ya dalam jangka pendek AC-nya adalah sama dengan eh, misalnya tadi B-nya adalah B min C dikali dengan Q yang B-nya adalah tidak lain itu adalah 5 dikurangi 5 dikali dengan 82 sehingga P-nya adalah 6. Ya. Nah, tetapi kalau kita kembalikan ke soal yang tadi, maka dalam jangka pendek itu seharusnya adalah P-nya adalah tidak lain adalah 5 dikurangi dengan tadi itu nilai apa tadi yang jangka pendek di ini 5 dan barulah kita bisa perhitungkan ya berapa
total Q-nya yang harusnya kita dapatkan. Sehingga harusnya adalah 528 ini adalah dalam jangka pendek yang kita harus dapatkan. Ya. Menurut saya seperti itu ya. Jadi dalam jangka pendek adalah 528 karena kita mengacu pada perhitungan kita sebelumnya. Nah, kira-kira itu teman-teman untuk topik bahasan pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di session berikutnya. Terima kasih.